Oleh karenanya para ulama menyatakan tatkala Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa Rasulullah SAW hanya menyebutkan jalan menuntut ilmu? Bukankah jalan-jalan surga sangat banyak? Orang yang ingin berhaji juga menuju surga, orang yang ingin berjalan ke masjid juga mendapatkan surga. Semua jalan-jalan kebaikan adalah jalan menuju surga. Tetapi kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan jalan dalam rangka menuntut ilmu? Kata para ulama di antaranya bahwasanya karena jalan menuntut ilmu adalah jalan terdekat, ya, yang sangat efisien untuk mengantarkan orang menuju apa? Surga. Karena dengan ilmu akan membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Oleh karena Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan jalan dalam rangka menuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian berikutnya di antara faedah yang bisa diambil dari kisah ini, bahwasanya boleh mengambil pembantu. Nabi Musa mengambil pembantu atau tidak? Siapa pembantunya? Yusha bin Nun. Kemudian para ulama juga menyebutkan di antaranya Syekh Nasir As-Sa'di, kalau mengambil pembantu usahakan yang pintar. Yusha bin Nun nanti jadi seorang nabi. Oleh karena Nabi Musa tidak mengambil sembarang pembantu, tapi pembantu yang apa? Yang cerdas seperti Yusha bin Nun. Oleh karena antum kalau cari pembantu jangan pembantu yang goblok, ya. Cari lulusan S1. Antum bisa gaji apa, tapi kalau pintar antum suruh dia paham. Antum ngomongin sekali dia paham, tapi kalau pembantunya goblok antum ngomong berulang-ulang dia tidak paham. Antum suruh ke utara dia ke selatan, antum suruh ke timur dia ke barat. Oleh karena disunahkan mencari pembantu yang apa? Yang cerdas. Kemudian di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama dalam kisah ini, bahwasanya seorang, ya, mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Nabi Musa alaihissalam lebih afdal daripada siapa? Khadir. Dia seorang ulul azmi minar rusul, di antara rasul-rasul yang sangat mulia. Tetapi ternyata Khadir punya ilmu yang dia tidak miliki. Maka dia rela untuk pergi ke orang yang lebih kurang ilmunya karena ada ilmu yang ingin dia apa? Yang ingin dia cari. Seorang jangan angkuh. Bisa jadi dia seorang yang alim, yang pintar, tapi ternyata sebagian ilmu dia tidak pahami. Dia mungkin dia orang-orang pintar dalam segala ilmu, dia hafal Quran, punya sanad qiraah, kemudian macam-macam, tapi dia tidak ngerti ilmu faraid misalnya. Dia tahu ada ustaz yang tidak tahu ilmu yang lain kecuali ilmu faraid. Tidak mengapa dia datang kepada ustaz tersebut untuk belajar. Oleh karenanya jangan sampai orang merasa angkuh. Boleh seorang yang lebih pintar belajar dari orang yang tidak lebih pintar, sebagaimana Musa belajar kepada Khadir. Kemudian lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam tatkala belajar kepada Khadir, dia dengan perkataan merendah, dia mengatakan, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda?" Wahai Khadir, bolehkah aku ikut engkau untuk engkau ajari aku? Oleh karena seorang tatkala menuntut ilmu, kata para ulama, dia tunjukkan kebutuhan. Dia mengatakan, "Ustaz, boleh enggak saya belajar sama engkau?" Jangan dia sombong dengan mengatakan, "Saya belajar sama kamu, bisa enggak kamu ngajarin saya?" Nah, seperti ini tidak benar. Ya. Demikian juga kalau antum menelpon ustaz, misalnya, "Ustaz, isi pengajian dong, Ustaz." Ya. Saya sibuk. Ya sudah kalau sibuk. Jangan. Antum tunjukkan mutu. "Ustaz, jangan begitu, Ustaz." Enggak apa-apa, ini memang ilmu itu mahal. Ya antum bilang, "Ustaz, jangan begitu, Ustaz." Ya. Sisihkanlah waktu buat kami. Tatkala dia merasa antum butuh, dia semangat. Ya. Dia semangat. Tapi kalau antum merasa tidak butuh, "Ustaz, kalau ada waktu, kalau enggak juga enggak apa-apa." Ya sudah, masih banyak yang perlu. Ya udah, assalamualaikum dia. Oleh karena lihat bagaimana Nabi Musa mengatakan kepada Khadir yang lebih rendah pada dia, "Hal attabi'uka," dengan perkataan yang lembut. "Bolehkah aku ikut kepada engkau wahai Khadir?" Kemudian di antara faedah dari kisah ini yaitu berusaha memberikan makanan pembantu sebagaimana makanan kita. Oleh karena Nabi Musa mengatakan, "Atina ghada'ana." Datangkan makanan kita. Ya. Musa tidak mengatakan mana makananku dan mana makananmu, tidak. Tapi dia mengatakan mana makanan kita, menunjukkan bahwasanya Musa dan Yusha bin Nun makan bareng. Berarti seorang majikan berusaha makan bersama dengan apa? Pembantu, atau makanan yang sama. Ini disunahkan. Ini dianjurkan sebagaimana Musa makan bersama dengan pembantunya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir, ya, bahwasanya kebanyakan orang tidak bersabar karena tidak tahu dari hakikat sesuatu. Kebanyakan orang tidak bersabar. Nabi Musa alaihissalam tidak bersabar tatkala melihat Khadir memutuskan kepala anak tersebut karena tidak tahu hakikatnya. Ternyata ada sebabnya, ya. Ada sebabnya. Oleh karenanya terkadang kita tidak bersabar melihat sesuatu karena tidak tahu hikmah di balik itu. Oleh karena kunci kesabaran, kapan seorang meyakini ada hikmah di balik musibah yang menimpanya, dia akan bisa bersabar. Dan terkadang kata para ulama, Ibnu Qayyim mengatakan, hikmah yang Allah sebutkan dalam musibah terkadang langsung Allah tampakkan. Bisa jadi begitu terjadi musibah ada hikmahnya, antum tahu. Terkadang hikmah tersebut tertunda bertahun-tahun. Setelah berapa sekian tahun baru kemudian antum nampak hikmah tersebut. Terkadang hikmahnya tidak bisa antum ketahui.
Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau antum tidak bisa memikirkan hikmah sesuatu, kenapa begini, kenapa begitu, antum tidak bisa paham, maka lihatlah kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa yang dia merupakan seorang ulul azmi minar rusul, dia tidak bisa paham kenapa Khadir berbuat demikian. Dia paham atau tidak? Tidak paham. Sampai Khadir yang menjelaskan. Kalau Nabi Musa seukuran Rasul aja tidak paham terhadap sesuatu, apalagi antum. Oleh karena bisa jadi terjadi suatu musibah, terkadang orang mengatakan, kenapa saya kena musibah? Kenapa? Apa maksudnya Allah melakukan terhadap saya demikian? Kita bilang Nabi Musa tidak apa, apalagi antum. Oleh karenanya di antara kunci kesabaran adalah berusaha mengetahui bahwasanya di balik segala musibah ada hikmahnya. Kemudian di antara faedah dari kedua kisah ini, kisah pertemuan Nabi Khadir dan Nabi Musa, seorang bersabar dalam menuntut ilmu. Ya. Jangan istijal, jangan terburu-buru. Jangan sedikit-sedikit langsung tanya. Ustadznya lagi ceramah, Ustadz sebentar, saya mau bertanya. Ustadz sebentar, saya bertanya. Tunggu dulu, Ustadznya belum selesai. Sampaikan dulu. Oleh karenanya banyak ya, saya sering menerima pertanyaan yang segera disampaikan kepada saya, ternyata jawabannya ada di akhir pengajian. Di akhir pengajian ya. Sebagian orang baru selesai, sebentar Ustaz, bertanya. Kecuali kalau dipersilahkan oleh ustadznya. Seorang bersabar bisa jadi jawabannya akan nampak setelah pembahasan tersebut. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah pertemuan dua nabi ini, bahwasanya para ulama mengatakan bahwasanya yurtakab akhafud dararain, bahwasanya kalau ada dua perkara yang berbahaya atau dua-duanya ada kemudaratan, maka ditempuh yang paling ringan kemudaratannya. Oleh karena para ulama mengatakan bukanlah seorang yang faqih yang mengetahui ini halal dan ini haram. Itu bukan orang yang faqih, banyak orang bisa. Tapi orang yang faqih adalah dia tahu ada dua kemudaratan dan dia tahu mana yang lebih kurang mudarat daripada yang lebih mudarat. Ya. Nabi Musa alaihissalam membunuh anak tersebut. Ini kemudaratan. Tapi jika tidak dibunuh akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Inilah fikih yang sesungguhnya. Di antara faedah yang bisa diambil dari kisah ini, khidmatus salihin. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, tatkala Nabi Khadir membenahi jidar tadi, tembok rumah, tidak ada dalil yang disebutkan oleh Nabi Khadir kecuali dia mengatakan wa kana abuhuma salihah. Sungguhnya ayah dari kedua anak ini adalah orang yang saleh. Sehingga Nabi Khadir berkhidmah kepada dua anak ini. Kenapa? Karena bapaknya apa? Saleh. Dari sini kata para ulama, khidmah kepada orang-orang yang saleh merupakan perkara yang dianjurkan. Kemudian di antara faedah dari kisah pertemuan dua nabi ini, bahwasanya jika kita melakukan atau menemukan suatu keburukan, maka jangan kita sandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusha bin Nun mengatakan wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Saya tidak lupa, yang buat saya lupa siapa? Syaitan. Bahkan Nabi Khadir tatkala merusak kapal dia mengatakan fa aradtu an aibaha, dan saya ingin merusak kapal tersebut. Dia tidak mengatakan fa aradallahu an yaibaha. Allah ingin merusak kapal tersebut, tidak. Tapi tatkala itu merupakan keburukan, maka disandarkan langsung kepada pelakunya, jangan kepada Allah. Berbeda dengan kebaikan. Fa arada rabbuka ayablugha ashuddahuma, maka Allah Rabbmu ingin menghendaki dua anak tersebut menjadi anak yang dewasa, karena kebaikan langsung disandarkan kepada Allah. Ini merupakan adab. Meskipun kita tahu semua kebaikan pun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan fa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, dia tidak mengatakan kalau Allah membuat saya sakit, tapi dia mengatakan kalau saya sakit, maka Allah yang menyembuhkan diriku. Oleh karenanya kita beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun perkara-perkara buruk juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak boleh menyandarkan langsung perkara buruk tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ini contohnya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara meluruskan pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa Nabi Khadir masih hidup? Ini contohnya pertanyaan sebelum selesai pengajian. Sudah dijawab tadi atau tidak? Sudah dijawab, selesai. Atau baru datang, terlambat datang? Ustaz, mohon maaf. Mohon klarifikasi. Kirain mohon maaf lahir batin ya. Mohon klarifikasi. Banyaknya komentar-komentar buruk di blog website antum yang begitu menyudutkan antum. Mohon penjelasan. Jazakumullah khairan katsir. Ya biasa namanya orang pasti apa? Ada yang mencela ya.
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami jadikan bagi para nabi musuh-musuh. Kalau antum berusaha mengikuti jalan para nabi, pasti ada musuhnya. Mustahil tidak ada musuh. Pasti ada musuhnya. Ya, artinya kita berusaha menyampaikan kebenaran, ya pasti ada yang memusuhi kita. Apalagi kita tidak terlepas dari kesalahan. Manusia mahalun nisyan wal khata', manusia tempat lupa dan kesalahan. Wong kita benar saja pasti ada yang musuhi, apalagi kalau kita punya kesalahan. Akan tapi sebagaimana nasihat Syekh Nasir As-Sa'di, nasihat Syekh Sa'ad Asy-Syafri, beliau mengatakan, selama engkau baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa seorang pun beri kemudaratan kepadamu. Yang jadi masalah kalau kita lagi tidak baik sama Allah, ibadah lagi malas, bermaksiat, ini jadi masalah. Tapi kalau antum baik sama Allah, jangan pedulikan orang lain. Bahkan Syekh Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, kiat-kiat meraih kebahagiaan, dia mengatakan, ketahuilah bahwasanya tidak seorang pun akan selamat dari cemoohan orang lain. Jangankan antum, Allah tidak selamat. Allah tidak selamat dari perkataan hamba-hambanya. Allah fakir wa nahnu aghnia, kata mereka Allah miskin, kami yang kaya. Ya. Yadullahi maghlulah, sungguhnya tangan Allah terbelenggu. Ini ucapan orang makhluk Allah kepada pencipta alam semesta. Kalau seperti Nabi SAW tidak selamat dari cercaan dan cemoohan orang, apalagi antum modelnya seperti ini, pasti tidak akan selamat. Tetapi ingatlah bahwasanya cercaan tersebut tidak akan mempengaruhi antum kalau antum baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan mempengaruhi, memperburuk antum? Kalau antum sibuk dengan cercaan tersebut. Ya, dan yakinlah bahwasanya betapapun banyak orang mencela antum, pasti ada yang mencintai antum. Ya, pasti banyak yang mencintai. Betapapun antum dicela orang, pasti ada yang mencintai antum. Cukuplah ada orang, alhamdulillah, kita mentasliah, menghibur diri kita, alhamdulillah pasti banyak orang yang mau mendengar kita. Ya. Adapun orang yang membenci kita, ya sudah tidak mungkin antum merubah hatinya untuk cinta sama antum, itu mustahil. Antum ingin semua orang cinta sama antum, mustahil. Maka jangan pernah berharap kemustahilan. Kata Imam Syafi'i, ridwan nas ghayatun la tudrak, bahwasanya keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai, mustahil bisa antum capai. Tidak mungkin semua orang suka sama antum, enggak mungkin. Jangankan orang yang jauh-jauh musuh antum, teman antum sendiri terkadang benci sama antum, hasad sama antum, tidak suka sama antum. Apalagi antum mengharapkan orang-orang yang berlainan manhaj untuk cinta sama antum, mustahil. Jangan pernah berharap kemustahilan. Oleh karena cuek dengan omongan orang lain, pasti ya selama antum baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan beri kemudaratan ya omongan mereka. Istri saya hamil 2 bulan. Minggu kedua Ramadan istri saya keluar flex darah, tapi dia tetap puasa. Lalu masuk pada minggu ketiga Ramadan istri keguguran. Bagaimana hukum puasa istri ketika itu? Ya, puasanya sah ya. Karena darah yang keluar di masa kehamilan disebut oleh para ulama darah fasid, darah yang rusak. Tidak ada hukum dibangun di atas darah tersebut. Lalu setelah 15 hari sejak keguguran istri berpuasa lagi. Namun pada puasa Syawal ini istri keluar darah lagi. Apakah ini termasuk darah haid atau darah sisa dari keguguran di bulan Ramadan itu? Jazakallahu khairan ya. Setelah 15 hari setelah keguguran tidak ada darah. Selesai. Kalau sudah suci, mudah-mudahan sudah selesai, tidak ada darah nifasnya. Kemudian muncul 15 hari, mungkin darah haid, darah haid. Oleh hendaknya jangan berpuasa ya. Karena sudah ada senggang waktu cukup lama, 2 minggu tidak ada darah. Allah alam, kalau darah nifas biasanya langsung berlanjut ya. Kalaupun ada darah setelah itu mungkin darah penyakit atau darah yang lain bukan darah haid dan tidak ada kalau muncul setelah 2 minggu kemungkinan darah haid. Allah alam bisawab. Apakah Bani Qibti harus mengikuti syariat Nabi Musa, kaumnya Fir'aun? Apakah termasuk dalam kaumnya Nabi Musa? Wallahu a'lam bishawab. Iya, karena Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada siapa? Kepada Fir'aun. Tentunya buat agar mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Dari beberapa keterangan dijelaskan bahwa Imam Mahdi keturunan dari Fatimah. Bagaimana kita menentukan kriteria Imam Mahdi? Imam Mahdi ciri-cirinya disebutkan oleh dalam hadis-hadis ya, seperti namanya sesuai dengan nama Nabi, nama ayahnya sesuai dengan nama ayah Nabi. Yuwati'u ismuhu isma abi, ismi, wa ismu abihi isma abi. Namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Oleh karenanya kalau ada orang namanya Paijo bin Paimin, itu bukan Imam Mahdi pasti. Namanya harus Muhammad bin Abdullah. Dan dia harus keturunan dari Hasan atau Husain. Kebanyakan ahlu sunnah mengatakan keturunan Hasan dan kebanyakan orang Syiah mengatakan keturunan Husain. Allah alam yang jelas keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Hasan atau dari Husain. Disebutkan ciri-ciri fisiknya bahkan tentang ciri-ciri kepalanya saya lupa ya, tapi ada disebut dalam hadis-hadis ciri hidungnya
hidungnya agak mancung tapi agak bengkok begini, ya. Tidak mancung lurus begini, enggak. Seperti hidung-hidung Eropa, enggak, tapi agak mancung tapi agak bengkok seperti ini. Oleh karenanya kalau ada orang hidungnya pesek dari Jawa ngaku Imam Mahdi, kita bilang enggak. Kenapa? Enggak mungkin kamu Imam Mahdi, kamu pesek. Ada ciri-cirinya, antum baca dalam hadis-hadis, ya. Dan orang yang mengaku menjadi Imam Mahdi lebih banyak daripada mengaku sebagai Nabi, ya. Orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi lebih banyak daripada Imam Mahdi. Kalau ada orang ngaku sebagai Imam Mahdi, kita lihat berapa tahun kemudian, kita bilang disebut ke dalam hadis, tatkala Imam Mahdi muncul, maka negara makmur, tidak ada kemiskinan lagi. Kok kamu muncul sekarang sudah bertahun-tahun masih miskin terus? Enggak beres Imam Mahdimu. Ustaz, bagaimana caranya ada keluarga yang menikah dengan orang yang tidak sholat? Apakah dia boleh minta cerai darinya? Allah alam bisawab, ya. Dinasihati lebih dahulu. Ya, karena memang masalah orang yang tidak sholat khilaf di antara para ulama, dia kafir atau tidak. Pendapat yang rajih bahwasanya Allah alam bisawab, dia kafir kalau meninggalkan sholat sama sekali. Kalau meninggalkan sama sekali, tidak sholat sama sekali, ini orang kafir. Kalau sampai pada derajat dia meninggalkan sholat sama sekali, maka dinasihati. Kalau dinasihati tidak bisa, maka minta cerai, tidak mengapa. Kita khawatir dia berhubungan dengan orang yang bukan Islam. Apakah orang yang sudah baptis dalam agama Kristen dan dia meluk agama Islam dan belajar Islam namun jiwa dan batin masih membayang, apakah dia dan maksiatnya sudah atau diterimakah amal solat kita? Iya, orang sudah masuk Islam sudah selesai. Ya, berarti dia telah anal Islam yajubbu ma qablahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam ta'lam ya Amr, wahai Amr. Ya, Amr, apakah kau tidak tahu bahwasanya Islam akan menghapuskan yang sebelumnya. Seluruh dosa-dosa, jika seorang masuk Islam, maka dosa-dosanya akan terhapus. Meskipun dia pernah dibaptis atau yang lainnya, maka tidak mengapa. Bolehkah kita membunuh orang-orang yang menyerukan halal darah orang-orang salaf? Jangan, tidak boleh. Tidak boleh. Halal dimakan atau halal diapa? Jangan, tidak boleh. Antum tidak boleh main hakim sendiri. Kalau antum diserang membela boleh, tapi kalau antum menyerang jangan. Antum tinggal di satu negara yang punya peraturan, maka jangan main hakim sendiri. Tapi kalau orang menyerang kita, kita boleh membela diri. Kita boleh membela diri. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu jami'an. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.